ketemu Mbak Riris. Itu Oke. ceritanya gimana? Kalau kamu bisa ngelihat, kamu bisa melakukannya gitu. Nah, ya. Dengar-dengar itu dulu Pak Anies Baswedan termasuk penganut IMSA bukan? Oh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa bersama saya Cak Suis di sini. Alhamdulillah, hari ini podcast Asifatok kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah sosok penggerak utama, salah satu tulang punggung pergerakan dakwah umat Islam Indonesia yang ada di Seattle area, mungkin juga di Amerika secara umum. Beliau adalah Brother Irfan Rosidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Uis? Alhamdulillah. Aura religius dah. Setelah saya bilang tokoh penggerak dakwah, saya panggil Ustadz aja ya. Janganlah, Mas saja boleh lah. Pak Ustadz itu Ustadz Joban. Ustadz Johan. Oke, dalam catatan saya ini Brother Irfan ada beberapa yang mungkin kita bahas. Menurut saya ini cukup perlu diketahui dan cukup mentereng juga bagi pemirsa podcast Asifatok. Yaitu yang pertama, salah satu punggawa IMSA. Itu tahun berapa itu? IMSA. Jadi kalau IMSA, saya datang ke sini kan sebelum pertama datang ke sini tahun 92 waktu itu untuk belajar gitu kan. Maka IMSA waktu itu kan belum berdiri. IMSA berdiri tahun 98. Ketika saya balik lagi ke sini tahun 2000 kan. Nah, begitu tahu ada IMSA itu ya saya ikut di mailing listnya itu ya ikut aja gitu itu. Alhamdulillah ikut dalam kegiatan-kegiatannya gitu kan. Ya mulai aktif ya setelah kita ketemu langsungnya itu yaitu pas muktamar. Waktu itu banyak teman-teman juga di Seattle, kita datang ke Las Vegas waktu itu, muktamar pertama itu kan di Las Vegas. Terus lebih banyak aktif di situ. Nah sebelum itu kan kalau di IMSA-nya sendiri waktu itu setelah jadi peserta, kemudian pernah jadi di bidang dakwah waktu itu, ya betul dakwah. Terus sempat waktu ada muktamar di San Francisco, ini sempat dijadiin sebagai amirnya muktamar waktu itu. Kemudian setelah itu ada juga sempat jadi direkturnya outreach. Oke, brother, punten. Jadi ini pertama kita secara garis besar aja dulu. Ya. Jadi yang kedua adalah tentang cikal bakal tokoh pengajian Asifa, yaitu semacam majelis taklim di Asifa sini. Ya. Jadi majelis taklim yang mungkin anggotanya sekitar mungkin 300 keluarga ya, alhamdulillah. Di Seattle ini. Ya, kemudian yang ketiga sebagai presiden IMC, yaitu Everett Muslim Community, di mana IMC ini adalah sebuah masjid ya, Ustaz ya. Oh, Ustaz, brother. Dan jamaahnya itu berbagai macam negara ya. Alhamdulillah. Ya. Terus yang keempat sebagai PIP. PIP adalah salah satu afiliasi partai. Tapi mungkin nanti itu tema lain aja ya. Soalnya ini harus seizin yang punya podcast. Kasih Pak. Terus yang kelima adalah seorang senior engineer di salah satu perusahaan aerospace terbesar di dunia. Alhamdulillah. Terus yang keenam, tentu saja sebagai seorang kepala keluarga dengan satu istri. Alhamdulillah. Dan 7 anak. Ini masih 7 anak atau sudah 7 anak ini? Alhamdulillah 7 anak, coba dikaruniai 3 orang mantu dan 1 orang cucu. Ya, tapi masih atau sudah? Kayaknya sih sudah. Sudah. 7 udah bagus. Dan ini saya melihat catatannya ini mohon koreksi kalau salah. Jadi 4 anak sudah selesai ya? Selesai kuliah, jadi S1 dan ada yang S2. Iya, betul. Bisa dibayangkan nih dengan kondisi sekarang, apalagi hidup di Amerika, mendidik 7 anak dan juga alhamdulillah ada 4 yang sudah selesai.
Nah, ini Yang kelima baru masuk. kelima baru masuk. Ya, Alhamdulillah. Kira-kira dulu gimana sih ceritanya? Cerita Ketemu punya tentang keluarga, tentang kita yang Oke. ringan dulu aja, yang Oh, tentang iya. keluarga. Ketemu Mbak Riris, Oke. itu ceritanya gimana sih? Alhamdulillah, jadi dulu kita itu Sebelum nikah, awal ya, nikah gimana ini? kita itu satu SMA dulu di SMA di Jogja. Dia itu adik kelas saya. Oh. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya biasa-biasa aja sih. Dulu sering sama-sama ikut aktif di Rohis. Dia juga ikut. Ya, waktu itu ada juga dia ikut di Palang Merah PMR itu. Ya, kemudian sama sering interaksi aja lah gitu. Kemudian pas saya tugas belajar tahun 92 ke sini. Alhamdulillah. Sorry, tuh belajar langsung SMA langsung ke sini atau gimana itu? Iya, Oke. betul. Lulus SMA saya 91, terus setahun ada kursus bahasa Inggris, tahun 92 berangkat ke sini gitu. Ya. Nah, pas sampai sini ya saya istilahnya apa ya? Ada kerentek niat lah gitu kan. Saya ungkapkan gitu ya, "Hei, mau enggak?" gitu kan. Kalau mau ya insya Allah nanti tunggu sekitar 4 tahun setelah saya lulus lah kita nikah gitu. Alhamdulillah dia nerima gitu lah istilahnya ya waktu itu lewat surat aja gitu. Bukan WA ya? Belum ada belum WA. ada WA. Email pun belum waktu itu. Masih lewat surat gitu kan. Dia bilang alhamdulillah, mau alhamdulillah. Ya, jadilah. Setelah saya lulus itu Mei 96. Mei 96. Juni kalau ya Juni kita ngelamar gitu ya. Juli kita nikah gitu. Jadi Juni Mei lulus pulang ke Indonesia. Juli kita nikah, akhir Juli kita nikah. Terus selama studi di sini tuh ya lewat surat aja Ya itu biasa ya surat lewat surat aja kontak-kontakan gitu. Duh, waktu ada kreteknya itu waktu di sini atau udah Di sini di Rohis? saya ungkapkan di sini gitu ya. Duh, waktu di Rohis gak ada apa-apa atau cuma ya itu aja teman-teman aja adik kelas gitu aja lah gitu. Masa gitu. Oke. Ya, terus itu termasuk penggo nggak ya? Apa itu penggo? Ngepek tonggo. Oh, oke. Baru dengar itu istilah itu. Enggak juga sih. Enggak tahu saya. Enggak, artinya tetanggaan atau Kalau tangan sih enggak juga sih. Sekitar 3 kilometer lah dari rumah. Dia di Kota Madya, saya di Bantul kok masih. Beda kabupaten. Betul. Masih sama-sama di Jogja, tapi beda kabupaten. Oke, setelah nikah terus langsung dibawa ke sini. Setelah nikah kan kita waktu itu kan tinggal di Bandung. Oke. Ya, istri saya masih kuliah waktu itu. Masih kuliah di Jogja, saya kerja di Bandung. Ya waktu itu kebetulan dia dapat kerja praktek di Bandung. Di EPTN juga. Jadi waktu itu selama 6 bulan kerja praktek Bandung. Jadi awal itu kita masih bersama gitu kan. Terus ya karena dia masih kuliah ngelanjutin, dia balik ke Jogja. Ya kita tiap weekend Jumat malam pulang ke Jogja, Senin malam balik ke Bandung gitu. Gitu. Terus berarti PJK ya? PJK. Ya betul istilah itu PJK sering. Oh, PJK? Pulang Jumat kembali Ahad. Banyak temannya waktu itu. Jadi termasuk bos podcast ini PJK juga. Betul Pak, betul. Ya karena itu ya, kadang apal banyak sekali teman-teman yang dari sana yang pulang ke Jogja bareng-bareng. Gitu ya. Balik lagi bareng gitu. Terus setelah itu baru hijrah ke sini ya? Alhamdulillah tahun 2000 kita dapat kesempatan ke sini. Langsung sama nyonya juga? Iya, waktu itu kita barusan punya anak yang kedua, ada Isna. Berarti yang pertama, kedua di Indonesia lahirnya? Lahirnya yang pertama lahir di Jogja, yang kedua di Bandung. Baru setelah itu kita pindah ini. Jadi pas pertama kita ke sini itu anak saya yang pertama itu baru umur 2 tahun, yang kedua itu 3 bulan. Oke. Ya. Terus langsung di Everett tidak atau di mana waktu pertama kali kita datang kita tinggal karena kita tugasnya waktu itu di Renten, kita tinggal di Kent. Di Kent ya.
pindah-pindah itu. Terus berarti yang ketiga sampai ketujuh itu lahir di sini semua ya? Betul. Ya mungkin bisa, kalau yang sering saya cerita itu, tiap kali kita pindah rumah itu dapat anak satu gitu. Atau tiap camping? Jadi kan waktu kita nikah itu 96, setahun setelah kita nikah, kita dapat anak yang pertama. Tahun 98 istri lulus, terus pindah ke Bandung. Setahun kemudian dapat kita anak yang nomor 2. Tahun 2000 kita pindah ke sini, ketika itu setahun kemudian dapat anak yang ketiga. Tahun 2002 kan seluruh waktu itu habis gempa di Seattle waktu itu kan, terus karena grup ada konsolidasi 2001 kalau 2002 ya. Ada konsolidasi gitu kan. Grup kita dipindahkan ke Everett. Akhirnya daripada harus ngelaju dari Ken ke Everett jauh, ya udah kita pindah aja ke Everett. Setahun kemudian dapat yang keempat. Ya. 2002 kita pindah ke Everett gitu. Kita tinggal 3 tahun tinggal di Fulton gitu kan. 2005 kita pindah ke rumah yang kita tinggali sekarang. Setahun kemudian dapat yang ke 5. Habis itu istri bilang, ya udah kita nggak usah pindah-pindah. Alhamdulillah 7 tahun sukses. Sebentar, saya kok lagi kan waktu kembali lagi ke waktu Rohis itu. Itu nggak pernah ada komunikasi. Oh ya komunikasi artinya, biasa sebagai ya komunikasi kelas, artinya kelas itu. Udah nanti nunggu saya ya gitu. Nunggu saya ya itu tadi lewat surat itu tadi. Dan sebelumnya nggak pernah ya? Enggak. Oh cuman ngincer dalam hati aja. Kakak kelas, adik kelas. Oke. Terus ini dengan 7 anak, sudah 5 udah insya Allah sebentar lagi juga mau lulus. Kira-kira tipnya apa sih? Kita tahu kan dalam keadaan sekarang ini, zaman sekarang agak repot juga ya punya. Tip apa maksudnya? Ya tip untuk supaya anak itu sukses lah, terutama sukses dunia akhirat lah insya Allah. Ya. Apa ya kalau saya melihat ya quote-nya apa gitu loh, ada rahasianya apa nih? Alhamdulillah kebetulan saya dan juga istri juga terus dari kelahiran dari keluarga besar gitulah gitu. Alhamdulillah saya itu sulung dari 7 juga di keluarga gitu kan. Saya banyak belajar dari bapak gitu. Ya, bagaimana beliau itu ngajari kita. Salah satu yang istilahnya paling saya ingat gitu beliau itu ngomong waktu saya masih kecil waktu itu dulu sering diajak istilahnya kalau kamu bisa ngelihat kamu bisa melakukannya gitu. Dan apapun yang kamu bisa lihat kamu bisa melakukannya. Itu yang selalu saya ingat itu. Istilahnya give motivation lah gitu, punya motivasi gitu bahwa jangan gampang menyerah gitu. Nah kalau soal mendidik itu juga mungkin juga ini juga salah satu yang istilahnya saya ingat-ingat itu juga dulu waktu kuliah itu ada satu brother gitu di sana di masjid itu dia itu selalu bawa anaknya juga gitu. Saya itu teringat terus itu bawa anak, kadang masih bayi itu juga dia bawa gitu. Dia itu juga istilahnya mempengaruhi saya gitu. Jadi ketika saya punya anak itu juga sering saya bawa anak-anak itu. Dulu waktu di Ken itu pernah gitu kan, saya bawa anak itu ke masjid itu bawa anak dua hampir yang ketiga anak 3 itu kan, bawa yang kecil sama bawa kayak baby carrier gitu kan gitu. Satu berarti pernah nanyain is your wife working gitu. Dikiranya gitu saya ngadu gitu ya karena kepaksa karena istri kerja atau gimana gitu. Tapi ya itu sebenarnya keinginan saya untuk ya misalnya ngajarin anak kita dari kecil untuk senang ke masjid gitu. Oke. Ya. Jadi nah itu salah satunya kalau itu soal ke masjidnya. Nah yang kedua itu juga saya juga belajar dari orang tua saya juga itu. Dulu istilahnya saya sering dengar cerita gitu kan dulu. Bapak saya kan seorang guru. Ibu saya itu juga guru juga. Sebenarnya dia lulusan SPG gitu kan.
dulu Pak Ibu ada niatan lah gitu, kalau setelah anu itu mau pengen ngajar juga gitu, tapi sama Simbah itu dikasih tahu, dah kamu nggak usah kerja aja, salah satu aja yang kerja gitu. Jadi jadi kalau ada kekurangan Simbah yang mau nutupi gitu. Penting istilahnya penting salah satu dari orang tua itu untuk istilahnya taking care lah gitu. Full house lah. Ya dulu waktu sama istri juga kan, setelah istri lulus ke Bandung segala itu, ya dia bilang apa, boleh nggak dia nyari? Ya saya bilang nggak apa-apa, boleh aja sekali kerja. Colong waktu itu sih pokoknya nyanya kalau dia dapat kerjaan, dia mau kerja, ya bisa aja saya yang di rumah gitu. Saya ngomong gitu, ya pokoknya kalau kamu kerja, saya yang di rumah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya istri senang di rumah ya, insya Allah. Alhamdulillah saya yang istilahnya bisa mencukupi. Nah kalau yang itu saya istilahnya apa ya, nggak bisa lepas. Banyak yang paling banyak untuk di keluarga, untuk didik anak-anak itu ya istri saya. Ya alhamdulillah memang saya mungkin kalau dengan istilahnya ngajar pas keluar di masjid segala itu memang mungkin saya banyak berperan di situ. Tapi dalam rumah sendiri ya istri saya yang banyak ngajarin ngaji, ngajarin apa itu ya istri. Jadi kalau saya lihat ya seperti apa Yusuf ya kan bisa jadi imam, terus terakhir Ibrahim udah bisa mulai speech ceramah itu. Ini menurut saya udah salah satu role model seorang ayah ini. Jadi ya, untuk bisa menjadikan anak seperti itu loh, itu gimana? Ya sebenarnya sih saya sendiri nggak pernah istilahnya apa ya eksplisit misalnya, kamu harus gini harus gitu, nggak juga gitu. Misalnya lebih banyak apa ya, ngasih motivasi aja sih gitu. If you can ya balik tadi yang kadang nggak waktu awal-awal gitu, kadang misalnya Kak Yusuf dulu Rasul juga teman-teman juga kan waktu itu sana nih, kayak dulu ada Azam, ada teman-teman yang lainnya, anak-anak itu mau nggak kami misalnya waktu itu kan khutbah gitu kan, kita ngasih jadwal khutbah segala itu, anak-anak kamu mau khutbah nggak, bisa nggak gitu, Jumat untuk latihan aja nggak apa-apa gitu kan, sebagai sarana gitu kan. Ya alhamdulillah beberapa pada mau gitu lah. Istilah ya kita tinggal mengasih motivasi dan memberikan saran, membuatkan sarana untuk mereka bisa untuk tumbuh gitu lah. Ya. Kira-kira quote apa yang paling utama dalam seorang ayah kepada anak? Waduh. Saya nggak punya quote ya. Apa ya? Kalau diberi misalnya ada anak 7 nih. Nah, kan kira-kira quote apa yang sebagai bekal untuk hidup mereka? Oke. Ya, saya sering juga saya apa yang saya dapatkan dari ayah saya sampaikan ke anak-anak itu sering saya ulang-ulang yang apa, kadang ketika kita nyuruh anak kita, saya nggak bisa ini gitu. Saya bilang dulu saya itu ya itu tadi yang kalau kamu bisa melihat kamu bisa gitu, lebih motivasi. Yang pernah karena udah ada kemauan gitu, udah ada dalam hati bahwa dia tuh ada keyakinan bahwa dia bisa, akan cari cara untuk dia bisa gitu. Ya. Mungkin juga yang paling utama itu tadi, yang pertama itu ya, yang membawa anak waktu kecil ke masjid itu. Itu kan soalnya ada itu di dalam kandungan pun udah diajarin anak. Iya, betul. Dengan 7 anak, udah 5 insya Allah mau ya 4 udah lulus ya. 4 udah lulus, yang 5 baru masuk. Sudah banyak ya, dari beberapa udah bisa ceramah khutbah Jumat. Alhamdulillah. Oke, itu masalah sebagai seorang role seorang ayah.
Sekarang tentang kerjaan nih. Oh, Sebagai seorang senior engineer. Itu dulu kuliahnya gimana itu? Alhamdulillah saya dulu kuliahnya di Purdue University. Alhamdulillah dapatnya dulu di teknik penerbangan aerospace engineering. Dulu juga nggak nyangka juga, nggak mikir istilahnya mau ambil jurusan itu juga gitu. Tapi suatu cerita yang menarik juga sih. Ya memang dari kecil seneng dulu udah kalau mungkin dari seperti Mas Suis juga dulu kita banyak melihat dari Pak Habibie gitu kan. Pengen ada kenyataan untuk bekerja di bidang itu gitu lah. Tapi dulu dulu udah beasiswa itu kan. Waktu saya apply itu pas ditanyain mau ngambil jurusan apa, saya milihnya pertama itu jurusan chemical engineering, yang kedua elektro. Waktu wawancara, yuk tanyain satu pertanyaan yang saya masih ingat itu. Kamu kan nanti mau kerja di industri pesawat terbang, kenapa ngambil teknik kimia gitu? Kadang saya kepikiran apa ya kok teknik kimia sama pesawat itu apa gitu. Saya waktu itu kayak I don't know, mungkin kayak nyeplos aja sih, nggak kepikiran. Oh, nah itu kan pesawat terbang itu pakai cat, Pak. Cat itu kan bahan kimia. Nah, itu teknik kimia gitu. Tapi setelah sampai sini memang itu sesuatu yang cukup pokok gitulah, teknik kimia tentang corrosion gitu kan, mungkin ya. Corrosion protection itu it's a big deal gitu teknik kimia. Tapi ya alhamdulillah waktu itu saya di-assign untuk penerbangan gitu, aerospace engineering. Penerbangan tapi masalah material corrosion atau gimana? Waktu itu saya ngambilnya ambil struktur sama aerodynamics sebenarnya, minornya gitu lah. Sebenarnya kalau undergrad kan masih umum lah gitu. Masternya di? Saya belum master, masih baru S1. Oh, S1. Ya. Oke. Oh, terus ada itu enggak? Ada rencana mau lagi enggak? Nah, itu soal mau sekolah dulu waktu awal-awal di Boeing itu, waktu setiap tahun ada performance evaluation itu, manajer saya kerjanya itu di bidang bisa dikatakan research and development-nya gitu kan, yang pengembangan metode macam-macam gitu kan. Hampir sebagian besar itu ya udah advanced degree, master atau PhD kalau di situ. Saya termasuk satu di antara beberapa aja yang baru S1 gitu kan. Nah, manajer saya itu tiap kali proses ini kamu mau lanjutin lagi enggak gitu. Ya dia dorong kan kalau di sini kan perusahaan sebenarnya kalau asal kita mau, perusahaan membiayai asal gitu kan. Kemauan pasti ada gitu. Jalan. Gitu. Betul. Jadi mereka membiayai, bukan jalan ya, membiayai gitu kan. Waktu itu tiap kali saya bilang, saya masih pengen main sama anak-anak saya. Gitu. Tahun kedepannya ya udah agak gede yang satu, ada lagi adiknya. Jadi setelah berapa tahun dia nggak nanyain lagi. Gitu. Jadi ya mungkin itu sesuatu yang waktu itu sebenarnya pengen juga ada niatan, cuman belum kesampaian aja gitu. Tapi pernah saya dengar itu kalau bekerja itu S1 sebenarnya sudah cukup sih. Apalagi kalau di engineering ya. Betul. Jadi kecuali kalau kita ke penelitian, ke riset, mungkin perlulah S2 atau PhD mungkin. Kalau cuma cukup S1 sih. Belum betul. Ada yang bicara gitu. Ya. Di engineering kan memang gitu sebenarnya kan di perusahaan juga kalau misalnya master itu kan di harganya tambah 2 tahun aja kan, 2 tahun masa kerja lah gitu kan. Kalau PhD kan tambah 4 tahun masa kerja gitu kan. Seperti itu. Spesialisasinya apa itu di tempat kerja? Alhamdulillah saya namanya durability. Durability itu bagaimana kita mendesain pesawat terbang biar bisa tahan lama lah gitu lah. Biar kan kita mendesain pesawat terbang itu untuk didesain untuk 20 tahun. Bagaimana kita mendesain strukturnya itu sehingga dalam 20 tahun itu enggak ada masalah yang berarti lah, nggak ada keretakan yang signifikan gitu. Berarti durability. Ya gampangannya tahan lama ya. Duration. Durability. Ya. Oke, itu kalau
masalah ini sekarang menginjak yang tadi kan masalah personal, terus masalah kerjaan. Nah, sekarang masalah yang luar. Tentang tadi yang melanjut lagi yang tentang IMSA. Nah, IMSA itu dulu tahun 98 ya, berdirinya IMSA itu ya. Ya, terus mulai aktif tahun 2001. Saya ingatnya ya mungkin ya sekitar tahun ya udah dari waktu kita datang ke sini langsung ikut di mailing listnya IMSA. Terus pertama jabatan apa tadi? Kalau dari segi ya dulu di departemen dakwah, ikut di departemen dakwah gitu. Kalau dari segi kepengurusan gitu ya. Dengar-dengar itu dulu Pak Anies Baswedan termasuk penganut IMSA bukan? Oh ya, beliau waktu kuliah di sini ya termasuk yang bukan pendiri tapi ya. Bukan. Beliau kan tahun 2000 berapa setelah berapa tahun kita IMSA berdiri gitu. Jadi sempat aktif juga ya. Saya sendiri belum pernah ketemu kalau di sini. Nah, kalau tadi soal Mas, beliau itu kakak kelas saya di SMA juga gitu. Kakak kelas juga? Oh, gitu. Sempat ketemu. SMA 2 Jogja. Cuma 2 Jogja. Kakak kelas berapa tahun nih? Dia sebenarnya sih saya ketemu setahun. Dia dulu kan AFS gitu kan. Pas dia pulang, saya udah kelas 2, beliau kan balik di kelas 3 kan, ngulang di kelas 3. Kalau lulusnya berarti setahun sebelum saya lulusnya. Sebenarnya dia 2 tahun sebelum saya. Terus sekarang sebagai dulu pernah menjabat di IMSA, sekarang di IMSA sebagai apa itu? Iya sebagai anggota aja. Sebagai anggota aja. Ya. Sekarang agak ya. Biar regenerasi ya. Betul, ya kan nggak ada gantinya masa. Oke, setelah IMSA ini ada beberapa ini tentang Ashifa. Kan kita tahu Ashifa ini seperti majelis taklim ya, yang alhamdulillah tiap bulan kita mengadakan pengajian banyak sekali. Terus juga kita punya program apa? Camping. Nah itu pertamanya gimana itu Ashifa itu ceritanya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita mungkin sebagai teman-teman juga tahu kita punya Ustadz Joban, Imam Joban yang udah lama di Washington State ini kan. Dulu waktu saya pertama kali datang itu ya diajak gitu kan, ada ya pengajian misalkan yang bulanan gitu dengan Imam Joban. Dulu kan yang ini kalau nggak salah Pak Cipung gitu kan waktu awal. Belum ada namanya itu. Belum ada itu kan ya pasti pengajian. Cuman spontan aja gitu. Ya misalnya dari rumah ke rumah, ke sana kemari gitu dari tempat. Ya, masih ingat ya saya ikut gitu kan. Terus tahun berapa itu? 2001 apa ya? Kita ada ngusulin kita buat nama kaca kasih nama atau gimana gitu kan. Kita kasih nama, kasih ada pengurusnya gitu kan. Ingat waktu itu di Bellevue kita bikin itu waktu itu ada pertemuannya gitu kan. Alhamdulillah waktu itu jadi masih banyak antara Indonesia dan Malaysia gitu. Waktu itu diusulin akhirnya kasih nama apa? Ada yang usulin Ashifa, ada ya lupa yang nama-nama lainnya saya itu. Namanya jadi Ashifa. Pengurusnya dari yang pertama waktu itu saya ditunjuk jadi presidennya, sekretarisnya, wakilnya waktu itu Pak Yusuf Malaysia, Yusuf C gitu. Terus bendaranya Pak Wawung. Itu waktu itu sih aturan direncanakannya pokoknya masa jabatannya itu 2 tahun aja gitu kan. 2 tahun. Akhirnya udah 2 tahun banyak kali sampai 10 tahun kalau 10 apa 12 tahun saya waktu itu. 12 tahun. Enggak ada yang ganti gitu kan. Nah, setelah waktu itu ya karena mungkin ya keasikan juga kalau Pak Joban lupa untuk ganti. Waktu itu Om Irwan Nanas. Irwan Nanas kan itu. 2012 berarti. Setelah hampir 12 tahun lah waktu itu. Om Irwan gantiin ya jadi gitu kan. Kalau sebelumnya itu setiap kali saya ngomong sama ya nanti tapi sekarang karena saya udah ngomong sama Irwan gitu kan, Irwannya udah oke, tinggal ngomong sama Imam Joban ya udah Imam Joban tinggal ngetok aja istilahnya setujuin aja gitu. Jadi alhamdulillah
Om Irwan mau gitu. Terus Jadinya Om Irwan yang nerusin. Om Irwan Om Irwan pindah ke Wichita, akhirnya Pak Gandum. Pak Gandum. Nah, Sampai Pak sekarang Gandum- masih. sampai sekarang Pak Gandum. Ya, nanti next mungkin Pak Gandum ini kita anu. Insya Allah. Terus itu waktu awal berdiri itu kira-kira berapa keluarga ya? Belum begitu banyak ya? Mungkin iya kalau awal-awal itu mungkin sekitar antara 50 60 50 sampai 100 orang biasanya kalau pengajian gitu kan. Kita masih bisa misalnya waktu itu kan biasanya kalau masih waktu itu kan masih banyak teman-teman yang di apartemen, tinggal di apartemen gitu kan. Di apartemen itu ada tempat ruangan bersamanya lah, community roomnya gitu kan. Sering dulu ya kita pindah-pindah juga waktu itu kan. Kita di Bellevue, di Everett itu, di Fulton Crossing itu juga, di PTN juga sering kita pakai. Yang INA itu ya. Di PTN Amerika itu kan. Tapi untuk ukuran luar negeri dengan kita komunitas seperti itu belum besar banget itu. Besar banget. Bisa dikatakan ya besar. Ya. Soalnya kan jaraknya juga kira-kira dulu dari Everett sampai Kent, Tacoma itu juga. Puget Sound area. Ya, Puget Sound. Nah, kayak kita namanya kan ASIFA, Pengajian Melayu Greater Seattle gitu. Pengajian Melayu Greater Seattle gitu ya. ASIFA. Terus itu kalau yang pengajian Seattle gimana itu? Beda lagi? Oh ya, ada ya. Jadi waktu itu ada yang ini ASIFA ini, dan waktu itu yang bersamaan juga jadi kalau ASIFA itu kan istilahnya narasumbernya satu. ASIFA Pak Joban ya kan. Okay. Pokoknya ya kapan Pak Jobannya ada kita adain. Nah, gitu. Nah, pengajian Seattle ini istilahnya ada lagi kayak forum ya untuk ngaji bareng-bareng gitu kan. Tapi gantian yang ngisi gitu kan gitu. Itu teman-teman Seattle gitu di sekitar area gitu. Kira-kira masih berlangsung nggak ya Seattle itu? Kayaknya ya? Setelah Pak Cipung balik ke Indonesia itu udah enggak jarang. Istilahnya Pak yang paling ngomporin kan dulu waktu Pak Cipung ya. Gitu. Berarti kalau Pak Cipung kebetulan di sini nanti kita daulat ya. Oke itu pengajian. Tentang IMSA udah. Sekarang nih Presiden IMC. Ini yang besar ini. Itu gimana? Brother Irfan, ceritanya kok bisa didaulat jadi presiden IMC? Itu story-nya gimana itu? Ya, alhamdulillah. Jadi ya kalau balik tadi dengan yang di awal tadi itu tentang bagaimana kita mau yang pertama yang didik anak-anak kita untuk bisa tumbuh gitu kan dalam tetap Islam gitu kan. Dalam pikiran saya ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan it take a village to raise the children gitu kan. Dan enggak bisa cuma sendiri, ada lingkungan perlu juga kita environment ya. Makanya tadi kalau ngajak ya kalau mungkin balik lagi kalau pas pertama kali datang itu dulu kan tinggal di Kent itu. Dulu sama juga kita ngerintis baru juga waktu itu kan. Waktu itu pertama kali datang itu di Kent tuh kita nyewa apartemen gitu, satu apartemen kita pakai untuk sholat 5 waktu berjamaah gitu. Waktu itu alhamdulillah di Kent itu saya pas dari itu ditunjuk jadi bendahara di Kent itu. Terus tahun 2001 beli itu awal 2001-an lah gitu ingat saya. Ada tanah yang mau dibeli gitu kan, ada yang dijual gitu kan. Daerah Kent itu. Di Kent yang jadi masjid sekarang itu, masjid Kent itu kan. Dulu masjidnya kan di seberangnya di apartemen seberang masjid itu kan. Di Benson Village itu namanya, masih ingat saya. Kita alhamdulillah fundraising beli dapat kan gitu. Masih berapa waktu itu? Cuman 200 ribu kalau nggak salah, sekitar 200 ribu gitu. Nah, pas kita pindah ke Everett, saya beli waktu itu tahun 2001 itu juga di Everett juga ada namanya ICE, Islamic Center of Everett gitu kan. Sebentar. Di Kent itu komunitasnya orang Indonesia semua atau kebanyakan ada teman-teman dari Pakistan. Teman-teman. Jadi memang ada satu brother juga yang ada
yang beberapa Pakistan, terus ada satu dari Palestina, ada juga waktu itu masih ingat Jabal Profile itu yang dari ya sepertinya majemuk juga. Oke. Gitu. Jadi dari Ken terus Ke Everett. ke Everett, gitu pindah Everett terus Nah, gimana? di Everett waktu itu kan udah ada namanya Islamic Center of Everett gitu kan. ICE, Nah, ICE, ya. Pak Zeb Akbar gitu kan waktu itu yang pas di situ sama ngobrol-ngobrol. Di daerah kasino, Ya di itu Kasino kan? Road Ah, waktu Kasino itu Road. kan. Sama saya juga diminta untuk ya istilahnya bantu-bantu lah gitu. Ya, disuruh jadi akhirnya disuruh jadi bendahara juga di situ ya orang gitu. Kayaknya Mereka ahli ngajuin proposal gitu kan udara itu. ya gitu. Nah, terus waktu itu kan ya istilahnya dari di sana udah berapa tahun gitu istilah kan makin berkembang makin banyak orang kita perlu waktu itu kan sampai kita untuk Jumatannya kita nyewa yang di Dikit lapangan Walter itu E. Hall ya, itu ya, kan oke. gitu kan untuk Jumatan jadi tiap Jumat bawa nyiapin speaker bawa tiker gitu kan. Wah ini kayaknya kita perlu yang lebih gede gitu kan. Nah, waktu itu kan kita pas pada saat yang bersamaan kita kan waktu itu juga ada ya kayak pengajian gitu tiap weekend kita kan di teman-teman yang Indonesia gitu kan dari mulai tahu waktu itu Ramadan kan itu kayak pas Ramadan itu kita Keliling ya, keliling rumah. gitu kan taraweh bareng-bareng keliling ada istilahnya ada perasaan pengen wah gimana nih gitu ada pengajian kita yang kalau tadi ada Asifa yang dengan Ustaz Joban yang tiap sebulan sekali lah rata-rata. Kemudian yang teman-teman saya ada Seattle ada pengajian Seattle kita yang di Everett juga ada bikin kayak yang halal kecil lah pengajian kecil gitulah yang untuk komunitas lebih majemuk ya teman-teman yang Everett itu bikin itu lah. Nah setelah berapa tahun di tahun 2009 akhir 2009 itu ketika pas pengajian itu kan teman-teman bikin kita suka ngumpulin juga kenceleng gitu kan itu udah ada cukup lumayan duitnya gitu kita ayo kita nyewa tempat untuk kita bikin masjid lah gitu. Yang juga pertama untuk masjid. Itu belum di kasino itu ya? Sesudah. Jadi di kasino kan udah jalan kan. Udah jalan. Oke. Memang waktu itu pas di akhir-akhir itu kan ada istilahnya ya itu tadi udah kurang mencukupi gitu kan. Dan pada saat yang sama ya kita pengen ada tempat yang bisa kita pakai yang lebih luas itulah. Gitu. Kita waktu itu sepakat oke, yuk kita cari-cari tempat. Nah, ketemulah tempat ini gitu, itu tahun 2000 akhir 2009. Everett Mallway ini. Ya, di Everett Mallway ini. Ya. Waktu itu kita mikirnya kan kita ada ruangan itu ada 4.000 square feet gitu kan. 4.000 square feet itu berapa meter persegi? Hampir 400 meter. 400 meter persegi. 1.000 itu 100 meter persegi. 1 meter persegi itu kan 9 square feet. Nah, jadi kalau 4.000 ya gampangannya bagi 10 aja kan jadi 400 meter persegi, 450 meter persegi lah. Lumayan gede ya. Kita dulu waktu itu mikirnya, wah ini cukup lah paling enggak untuk 3 sampai 5 tahun cukup lah gitu untuk perkembangannya. Tapi kita ngeliat begitu kita buka gitu dalam waktu setahun itu udah penuh aja kalau Jumatan langsung penuh kan. Berarti mulai 2009 di sini ya? Akhir 2009. 2009. Kan 2024 berarti berapa tahun nih? Iya. Kita dulu makanya paling kita mungkin 3-5 tahun kita cari tempat lah gitu. Ya, yang mungkin masih nyari-nyari juga sih. 15 tahun ya. Terus jamaahnya itu kebanyakan dari mana aja itu? Ya, alhamdulillah jadi waktu itu kan dari mulainya kira-kira dalam setahun itu udah penuh aja gitu. Kalau Jumatan udah penuh. Iya. Terus karena ide sampai kita gimana kalau pas Jumat yang memang yang paling istilahnya yang paling banyak pas datang itu ya pas masalahnya pas Jumatan itu aja. Kalau untuk kegiatan sehari-hari itu jamaah sehari-hari masih alhamdulillah masih mencukupi gitu kan. Alhamdulillah selain untuk ya sholat 5 waktu kita bikin juga untuk ada weekend Sunday school gitu kan. Gitu. Anak-anak alhamdulillah pada seneng gitu kan. Saya bisa ngelihat anak-anak ya seusia anak-anak saya itu mereka ada istilahnya
bisa membuat klik-klik lah gitu apa saling berhubungan yang teman-teman ya memang mereka punya teman yang di sekolahnya yang orang-orang lain tapi mereka juga nggak pisah dengan yang teman-teman Indonesia teman-teman muslimnya ada sarana untuk mewarnai betul, keislaman itu ya betul itu dan juga kita juga karena setelah kita punya tempat ini kalau pengajian Ashifa setelah ketika kita nggak ada tempat di tempat lain istilahnya ini jadi apa mainnya lah gitu jadi bisa dikatakan gitu kalau nggak ada tempat ini di sini kadang kalau pas summer kita bisa di luar kalau nggak bisa ya baliklah defaultnya bisa di sini gitu terus semakin berkembang sampai akhirnya kalau apa Jumatan kita buat 2 kali gitu kan ya kita yang soal tadi apa mau beli rencana untuk beli masjid itu juga masih ada. Alhamdulillah kita beberapa tahun yang lalu udah sempat beli tanah dan kita bikin apa plannya untuk bikin masjidnya segala gitu kan. Tapi terus 2020 keburu COVID gitu kan pas itu ketika itu masih dalam proses untuk cari izinnya gitu kan. Sempat itu kan saya pernah ya, itu plannya udah ada gitu ya. Udah sama ke City juga kan? Udah masuk ke City. Jadi begitu COVID berakhir berapa tahun kan 2000 itu kan 2022 kalau nggak salah itu City ngasih tuh oke ini udah di oke lah gitu. Cuman ketika kita ngomong-ngomong sama di tempat tanah itu ya. Kita ngomong sama apa developer lah gitu kayak jadi estimate-nya, cost-nya untuk waktu itu kan kita awalnya itu sebelum itu waktu kita mulai ngajuin itu sekitar 1,5 sampai 2 juta lah gitu kan. Nah, setelah COVID itu jadi double itunya estimate-nya untuk cost-nya dari 3 juta sampai 4 juta gitu. Waktu itu terus kita diskusikan mikir-mikir gimana kalau misalnya kayaknya kalau itu agak kepanjangan gitu apa keberatan lah gitu kan. Terus kita mikir mungkin kita coba aja cari yang udah jadi gitu bangunannya udah jadi udah bangunannya lah mungkin yang seharga 1,5 sampai 2 juta lah gitu tanahnya bisa untuk jadi untuk apa dana yang udah ada itu bisa pakai untuk down paymentnya dan juga nggak terlalu ngoyo lah gitu within apa kemampuan kita untuk membelinya. Ya sempat kita waktu itu kan sempat ada satu gereja yang dekat rumah itu dijual. Jadi kita udah ngasih tawaran. Ya ini mungkin juga suatu pelajaran juga mungkin gitu. Udah ngasih tawaran 1,5 juta itu waktu itu. Tapi ternyata mereka jualnya ke orang lain gitu kayak padahal kalah orang lain tender misalnya atau gimana itu? Padahal orang lain tuh ngasih tawarannya lebih rendah dari kita. Kok bisa? Nah, ya itu. Mungkin itu satu pelajarannya kita mungkin. Tapi mereka itu yang membeli itu sesama gereja lain lagi. Jadi masih jadi gereja lagi berarti. Ya, masih dipakai gitu. Padahal itu ya alhamdulillah teman-teman waktu itu apa udah seneng aja kalau itu dapat itu udah istilahnya lokasinya bagus, tempatnya lumayan lah gitu. Apa lumayan luas dan macam-macamnya bisa kita pakai tapi alhamdulillah mungkin ya Allah belum izinkan kita untuk punya waktu itu. Terus sekarang update terakhirnya gimana ini? Ya ini kita masih ya itu tadi masih coba nyari-nyari yang tempat yang istilahnya yang ya sekitar 1,5 2 juta itu yang sering jadi apa masalah itu soal parkir ya. Nah, kita kadang nyari-nyari tempatnya gedungnya lumayan besar tapi parkirannya cuman apa nggak cukup nih kayaknya ini nanti kalau kita pakai ini mesti akan jadi masalah dengan tetangga gitu kan sekarang juga tempat kita yang sekarang ini sering itu yang kalau pas Jumatan komplain tetangga yang gitu ya kadang ya memang apa kita ngingatin terus tiap Jumatan tapi ya kadang ya mungkin perlu kesabaran yang lebih untuk itu gitu di mana-mana. Saya lihat memang masalah yang umum ya kalau parkir di mana-mana masjid itu betul. Masalah parkir. Jadi sebenarnya kita nggak perlu masjid yang gede-gede asal ada tempat parkir yang luas itu aja. Betul. Ya, sedangkan bangunan kan bisa bisa dikembangkan nantinya gitu. Mungkin satu option yang lainnya lagi yang mungkin bisa kita pakai ya mungkin kita beli tempat yang kita pakai sekarang ini gedung ini bisa aja. Jadi sebelum
dulu sebelum, jadi kan pas pemilik yang sebelumnya, itu waktu itu sebelum dia Ini udah pensiun dijual sebelumnya ya? Iya, jadi udah dua landlord yang kita. Oh gitu. Pas yang sebelumnya itu kan dulu mereka punya beberapa building kan di sini yang di Mukilteo Oh, juga punya ada. perorangan dia? Iya, individu waktu itu. Ya dia punya perusahaan lah gitu. Perusahaan, oke. Gitu kan. Dia ternyata mau pengennya dia punya anak 3 kalau nggak salah waktu itu. Dia cerita kita sempat ngobrol-ngobrol juga kan gitu. Mau pengennya anaknya ada yang nerusin, tapi ternyata anaknya nggak ada yang nerusin gitulah, ganti bidangnya lah gitu. Akhirnya dia mau retire, akhirnya dia jual gitu. Waktu itu sempat ditawarin ke kita, kamu nggak mau beli gitu. Ya sebenarnya sih it's a good deal gitu, cuman ya waktu itu kita mikir-mikir kita udah punya tanah, masih punya plan waktu itu kan. Yang masih sesuai budget kita ya. Ini bagus, cuman ya agak tinggi gitulah itu perlu dana yang lebih banyak. Soalnya gitu. termasuk ruko-ruko yang di samping-sampingnya sana kan ya? Ya ini building ini kan yang satu pemilik ini building ini sama building A yang seberang. Bisa aja sih kita misalnya mau beli yang building ini aja. Bisa yang itu aja. kan restoran Tokyo itu kan? Ya itu kan satu building ya. Building. Betul. Ya. Ini kan jadi kita seperempatnya kan, totalnya sih yang building ini tuh 20.000 square feet. 20.000 square feet. Ya, mungkin siapa tahu nanti mungkin ada yang tergerak, ada yang punya dana mau beliin gitu kan. Tujuan podcast ini juga termasuk siapa tahu ada yang kertek hatinya. Kita tahu jadi investasi. Bisa aja tetap yang mau beli tetap ya pemiliknya tetap mereka, kita tetap nyewa dari mereka bisa aja nggak apa-apa gitu. Iya, insya Allah. Atau bisa juga nanti rent to own, jadi kita sambil menyewa sambil nyicil untuk membeli semuanya bisa aja gitu. Terus ini yang terakhir nih, tentang konsep organisasi di MC ini sebenarnya gimana? Artinya ini memang masjid untuk Indonesia atau untuk umum atau gimana itu? Ya. Konsepnya gimana? Ya waktu kita dulu membuat itu kan, kita pengen itu satu kita yang ngurusin lah gitu sebagai sarana kita untuk sarana amal kita lah gitu. Kita yang sebagai mokoi lah gitu. Tapi enggak mokoi. Jadi yang pokoknya gitu lah. Bukan mokoi. Jadi pokok ya pokoknya. Yang main utamanya lah ya. Oke. Tapi tidak menutup dengan orang-orang yang orang-orang lainnya yang kalau dari kan kita alhamdulillah banyak yang dari Gambia, dari orang-orang Timur Tengah, dari Afrika gitu dan lain-lainnya. Alhamdulillah mereka juga senang, mereka datang memanfaatkannya di sini gitu kan. Kayak seperti dulu adalah teman-teman yang misalnya yang Dara itu juga yang kan juga sebelumnya Pak Batepa itu juga yang bikin Sunday School. Mereka senang aja memakai. Yang sekarang juga teman-teman Jumat istilahnya gantian lah makainya gitu bareng-bareng gitu. Soalnya kan banyak kejadian ya di masjid antara kalau di remaja masjid dengan takmir nggak cocok. Nah apalagi di IMC ini kan berbeda culture. Nah itu gimana tipnya supaya terjadi keharmonisan itu gimana itu? Ya memang kadang betul culture itu penting gitu kan. Memang perlu kesabaran memang. Apalagi kalau kita mungkin kalau kita sesama Indonesia itu kita udah tahu lah culture-nya udah tahu. Memang kalau dengan saudara-saudara kita yang beda tengah gitu kan. Kadang ya misalnya sumbu pendek atau mungkin mereka makannya banyak kambing gitu. Kadang ngomongnya lebih keras itu ya istilahnya ya kalau kita saling memahami itu akan lebih mudah untuk ya istilahnya saling memahami mengerti. Ya kadang tadi kalau kita ngomong soal parkir kan sering kita kalau dulu kan waktu awal-awal kan ibu-ibu yang mulai volunteer jaga parkir di luar selama kita bapak-bapaknya pada Jumatan, ibu-ibunya volunteer. Kadang ibu merasa ini siapa gitu kan ngomong mereka istilahnya enggak digubris, enggak diakui lah gitu kan.
Tapi sama aja ternyata dulu siap Pak Adron dengan yang lain-lain sama aja orang-orang istilahnya apa ya mereka kayak udah jadi mental lah gitu ya. Tapi ya kita tetap aja terus coba terus mengeducate itu, mengajari mereka untuk ya kan banyak juga kan dalam Islam kan kita diajarin bagaimana kita itu menghormati tetangga, jangan sampai beberapa kali kita waktu awal-awal dulu yang sama yang di atas itu di atas maksudnya dulu ada yang rental di atas dulu kan ya. Sebelum banyak yang paling pemilik itu kan Keller Williams yang jadi di bawah ini adalah masjid, di atasnya itu ada office gitu ya. Kan. Dia manggil saya, oke, ya alhamdulillah ya saya datang aja, oke, saya mereka ngasih unek-unek gitu kan, ya saya sampaikan aja gitu, jadi kalau mereka yang sering datang, yang rutin datang ke masjid, kita berinteraksi, bisa katakanlah sebagai member gitulah yang sering, mereka kita omongi itu gampang lah gitu, mereka ngikutin, oke, mereka tahu gitu. Tapi kadang yang pas Jumatan itu orang dari mana kita nggak tahu, datang mana, ya datangnya cuma pas Jumatan aja. Ya kita akan menyediakan tempat ini untuk tempat ibadah. Kita juga nggak bisa ngomong, kamu nggak boleh datang, nggak ada alasan untuk menolak mereka untuk nggak datang gitu. Ya, cuman ya kadang ya itu tadi ada yang sering argumennya baru datang pas terakhir ini cuma just 5 minutes gitu parkir sembarangan. Ya memang kadang ya kalau pas saya di luar, kalau pas ada waktu saya datang, saya ada di parkiran ngomongin, ya diomongin. Mereka kadang suka ya bisa nerima gitu, dan mereka tinggal pergi, saya suruh datang yang jam kedua atau itu lebih banyak waktunya gitu. Mereka bisa ngikutin. Tapi kadang nggak tahu pas orang lain mereka balik lagi gitu. Aduh, jadi ya mungkin perlu kesabaran tadi. Jadi untuk menghadapi multicultural kunci utamanya adalah kesabaran. Ya. Oke, Brother Irfan, untuk terakhir kali buat pemirsa podcast Asyifa, kira-kira apa ya pesan yang paling penting untuk terutama dalam pergerakan dakwah tentang keislaman kita, bagaimana motivasinya bagi kita semua? Mungkin yang sering saya ingat-ingat itu adalah salah satu hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ya saya sebenarnya juga saya mengakui banyak kekurangan dan macam-macam. In a way just try to be lebih banyak manfaat untuk memberi manfaat kepada semuanya. At the same time kita juga bisa kalau tadi target dalam keluarga kita, keluarga saya sambil pada waktu yang bersamaan bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Oke. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Good. Sangat bagus kita. Oke, terima kasih. Demikian podcast Asyifa Talk, perbincangan kita dengan tokoh utama pergerakan dakwah Islam Indonesia di Amerika. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.